Amin. Haleluya. Ketik di kolom komentar sama-sama, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar, aku percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tahukah saudara, ketika kita percaya bahwa baginya tidak ada yang mustahil, maka seharusnya tidak ada lagi yang kita khawatirkan. Kan begitu. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara, maka kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan yang membela perkara kita, maka kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan sanggup membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Maka sampai saat itu pun kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebagai anak Tuhan, bagian kita adalah berserah. Sebagai anak Tuhan, bagian kita percaya. Sebagai anak Tuhan, bagian kita terus memperlengkapi diri kita dengan firman. Karena kita memiliki Allah yang mengikatkan dirinya dengan hidup saudara dan saya dengan sebuah perjanjian. Dia Allah yang berjanji, dia juga Allah yang menggenapi apa yang dia janjikan dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi ketik di kolom komentar, Allah menjanjikan sesuatu yang dahsyat dan pasti digenapi. Ayo, ayo ketik di kolom komentar, Allah menjanjikan dan akan menggenapi apa yang dia janjikan. Bagian kita tetap percaya. Bagiannya tetap percaya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dalam bilangan pasal yang ke-22. Bilangan pasal 22 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca sama-sama. Masih dalam perikop tentang Balak, iya kan? Raja Moab dan yang memanggil Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Namun ada beberapa hal nanti kita akan pelajari dari perikop ini ya. Perhatikan dalam bilangan 22 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak. Berarti sebelumnya kita belajar sama-sama kemarin bahwa mereka datang dan sama Bileam disuruh nginep. Tunggu dulu. Saya akan mendengarkan apa kata Tuhan nanti dalam mimpi saya. Dan Tuhan bilang, jangan pergi bersama-sama dengan mereka. Maka ketika pagi hari, Bileam menyuruh mereka, di ayat yang ke-13 ini, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Ayat 14. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab ini, dan setelah mereka sampai ke Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Jadi Balak ini nggak patah semangat juga gitu kan. Dia coba lagi, dia usahakan lagi supaya Bileam datang untuk mengutuki bangsa Israel karena ketakutannya ini. Ketakutan yang tidak mendasar ya. Beberapa hari lalu saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya Tuhan nggak menyuruh bangsa Israel untuk menyerang orang-orang Moab. Nggak. Tetapi hanya untuk melewati. Tapi karena ketakutan, kepanikan, kecemasan, maka dia melakukan langkah yang salah. Ayat selanjutnya, ayat 16. Setelah mereka sampai kepada Bileam, ini yang gerombolan kedua atau kloter kedua ya. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, jangan biarkan dirimu berhalang-halangan untuk datang kepadaku. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta padaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Jadi yang kedatangan pertama mungkin bahwa upahnya nggak terlalu banyak. Orang-orangnya juga nggak terlalu banyak. Kedua, ketika ditolak oleh Bileam, maka gerombolan yang kedua, kloter kedua yang datang, itu pemuka-pemuka yang lebih disegani, dengan yang lebih banyak. Juga dengan bayaran yang lebih banyak. Gitu kan. Lalu apa dikatakan oleh Bileam ayat 18? Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas, perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil ataupun yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ayat 19. Oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, malam yang kedua saudaraku untuk mereka nginap, supaya aku tahu apa pula
yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Ayat 20 yang terakhir. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jika orang-orang itu memang sudah datang memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu haruslah kau lakukan. Saudara, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari Bileam. Bileam bukan orang Israel. Bileam terkenal sebagai orang yang bisa menenung. Ya, ada tafsiran yang mengatakan bahwa Bileam juga dulu adalah seorang yang mengabdi kepada Allah Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang dia mendengarkan suara Allah. Dia tahu apa yang Allah mau dan dia melakukan. Dia takut akan Allah. Itu sebabnya ada landasan dari situ. Nah, kita akan belajar sama-sama apa yang kita bisa dapati dari Bileam ini, dari perikop yang kita baca ini. Yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, dari Bileam kita belajar bahwa di ayat 13, perhatikan ayat 13, ayat 13 bilang begini, bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Yang pertama kita pelajari dari Bileam, hidup kita itu Tuhan yang atur, bukan manusia yang atur. Ketik di kolom komentar, hidup saya Tuhan yang atur. Ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, hidup saya Tuhan yang atur. Manusia nggak bisa ngatur hidup saudara. Ya, apalagi ego kita. Kadang kita suka mengatur ego kita. Ego kita yang mengatur, emosi kita yang mengatur, sehingga hidup kita berantakan. Tetapi kalau Tuhan yang ngatur hidup kita, Tuhan bilang berjalan. Dia yang bilang begini sama orang-orangnya Balak. Ayat 13, pulang ke negerimu. Ini di malam pertama mereka nginep ya. Jadi malam ada 2 malam ya saudara ya. Malam pertama mereka bilang pulang ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tuhan gak izinkan. Karena memang yang pertama Tuhan bilang jangan kamu pergi bersama-sama dengan mereka. Balak dan Bileam kita belajar bahwa hidup kita itu Tuhan yang atur. Bileam menyadari hal itu. Kalau Bileam bilang Tuhan suruh saya berangkat, saya berangkat. Tuhan suruh saya nggak berangkat, saya nggak berangkat. Apapun harga yang harus dibayar. Ini ketentuan dalam kita mengikut Tuhan. Maka Rasul Paulus pernah bilang, kalau hidupmu sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, engkau sudah hidup oleh Roh, baiklah kamu juga dituntun, dipimpin oleh Roh. Hidup kita itu diatur oleh Tuhan, ya. Biarlah hidup kita itu mau diatur, mau dibimbing, mau dipimpin, mau diarahkan oleh Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Mereka membangun tenda yang sifatnya knockdown. Jadi ketika bangsa pimpinan Tuhan melalui tiang awan di siang hari berangkat, maka mereka harus membongkar tenda mereka. Mereka berjang bersama-sama mengikuti Tuhan. Kemanapun Tuhan jalan, mereka ikut jalan. Karena selama mereka dalam pimpinan Tuhan, selama mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka aman. Makan minum aman, peperangan pun aman. Sama, dalam hidup kita pun kita harus tahu itu. Hidup kita itu Tuhan yang atur, bukan ego kita. Kalau ego kita yang atur, waduh, berantakan sudah, hancur. Ego kita kadang suka takut, ego kita kadang suka mau menang sendiri, ego kita kadang nggak mau mengampuni, itu hancur hidup kita. Tapi hari ini kita belajar dari Bileam, ya, bahwa hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang atur, berarti Tuhan ada di belakang atau di depan, saudara? Yes, Tuhan ada di depan kita. Izinkan Tuhan berjalan memimpinmu. Bagaimana Tuhan berjalan memimpin saya? Ayo mulai hari kita dengan firman, karena Tuhan yang selalu harus diutamakan. Kita nggak tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Pemazmur bilang firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sehingga akhirnya Tuhan menerangi setiap langkah kita. Kita nggak tahu nih, kadang langkah kita nih ada jebakan-jebakan yang dipasang oleh si jahat. Ada jebakan-jebakan yang kita tidak tahu.
Tetapi kalau firman Tuhan yang memimpin kita, firman Tuhan yang mengarahkan kita, kita tahu, oh di tempat sini kita nggak boleh melangkah. Kita harus belok ke kanan sedikit. Oh jangan sampai kita ambil langkah ini. Kita harus ambil langkah ke kiri sedikit. Step by step. Tuhan yang atur langkah saudara dan asalkan kau izinkan Tuhan berjalan di depan. Kau izinkan Tuhan memimpin hidup. Betul, terkadang Tuhan memimpin kita masuk ke lembah-lembah yang nggak gampang. Lembah-lembah yang suka, padang-padang gurun. Terkadang Tuhan memimpin kita jalan-jalan yang nggak mudah. Tetapi kalau Tuhan memimpin kita, pasti dia juga menyertai. Ketik di kolom komentar, selama Tuhan memimpin, pasti Tuhan ada bersama dengan saya. Itu aja yang perlu kita tahu. Amin. Jadi yang pertama dari Bileam kita belajar apa? Izinkan Tuhan yang atur kehidupan kita. Bukan manusia. Bukan manusia yang atur hidupmu. Apalagi keegoisanmu. Apalagi hawa nafsumu. Aduh. Kalau hidup kita diatur oleh hawa nafsu, hidup kita diatur oleh keegoisan, siap-siap menuju kepada kehancuran. Yang kedua, dari Bileam kita belajar. Lihat sama-sama di ayat 18. Ayat 18 bilang begini, saudara. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak, ini kedatangan kedua. Ya, jadi kloter pertama sudah disuruh pulang, kloter kedua yang datang, Balak bilang sama mereka, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allah. Yang kedua kita belajar dari Bileam, sadari diri. Bahwa sehebat apapun kita, seluar biasa apapun kita dipakai oleh Tuhan, kita harus sadar kita itu otoritas tertinggi itu ada di tangan Tuhan. Bileam bilang, aku nggak bisa buat baik hal kecil maupun hal besar yang melanggar titah Tuhan. Itu yang Bileam katakan. Jadi Bileam bilang sama orang-orang suruhannya Balak, sekalipun Balak memberikan aku emas perak seistana penuh, aku menyadari otoritas itu ada di Tuhan. Aku nggak bisa buat hal yang kecil, hal yang besar, yang melanggar titah Tuhan. Lihat sudah. Itu pun yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Bahwa aku tahu Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupku. Aku tahu Tuhan yang punya otoritas dalam hidupku. Aku hanya hamba. Sama-sama ketik di kolom komentar. Saya hanya hamba. Ayo ketik di kolom komentar. Saya hanya hamba. Itu yang dilakukan oleh Bileam. Aku tidak bisa melakukan baik sesuatu yang kecil maupun sesuatu yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Karena Bileam menyadari sekalipun namaku besar di pemandangan banyak bangsa untuk mengutuk maupun memberkati, tapi aku tidak bisa membuat sesuatu tanpa kehendak Tuhan yang menentukan. Dengan kata lain, Bileam menyadari otoritasnya itu bukan aku, tapi Allahku. Udah kalau hari-hari Tuhan sedang pakai hidup, keep humble, tetap rendah hati. Taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, siapapun engkau, Tuhan pakai engkau sehebat apapun, Tuhan sedang promosikan engkau sehebat apapun, taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya, otoritas itu datang dari Tuhan, bukan dari saya. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang angkat hidup kita, kalau bukan karena Tuhan yang tolong hidup kita, sampai hari ini, we are nothing. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, makanya Tuhan titipkan hal itu. Bileam menyadari hal itu. Nama Bileam bukan nama yang kecil, nama Bileam nama yang besar. Sehingga orang banyak, itu sebabnya Balak memanggil dia. Tetapi Bileam menyadari sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang besar. Kalau bukan karena perintah titah Tuhan, aku bukan apa-apa. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Biar aku semakin kecil, tapi Yesus semakin besar. Demikian pula kehidupan kita. Sadari hal ini. Ketika kita menyadari hal ini, Tuhan, di luar Tuhanku saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau saya sudah ada di titik ini, karena saya tahu keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya cakap, bukan karena saya bisa lakukan banyak hal.
karena Tuhan yang mempromosikan saya. Ketik di kolom komentar, semua karena kasih setia Tuhan. Ketik di kolom komentar, semua karena kasih setia. Amin. Sadari hal ini. Maka engkau tahu bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup, semua karena memang Tuhan mau hal itu terjadi dalam hidup, bukan karena kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menyombongkan diri. Orang kalau udah sombong, dia pandang enteng orang lain. Orang kalau udah sombong, punya banyak hal, dia akan memandang sebelah mata kepada orang-orang yang ada di bawah. Dan itu yang membuat Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Itu kan cuma titipan. Kita ini pengelola, saudara. Amin. Bukan owner. Kita ini manajer. Kita bukan pemilik. Tuhanlah yang memiliki bumi berserta dengan segala isinya. Dan kalau Tuhan izinkan itu ada dalam hidupmu, dititipkan dalam hidupmu, bersyukur. Pakai hal itu untuk memuliakan Tuhan. Karena semua itu kan kepercayaan. Ada waktunya, setiap orang ada waktunya, setiap masa ada orangnya. Dan kalau masa ini sedang ada dalam hidupmu, waktu ini sedang Tuhan pakai hidupmu, ayo pakai. Lakukan dengan untuk kemuliaan Tuhan. Karena akan ada waktu itu lewat. Sadari hal ini. Kita belajar dari Bileam yang kedua. Bahwa otoritas tertinggi itu bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Amin. Otoritas tertinggi itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang merendahkan. Tuhan yang membuat kaya, Tuhan juga yang membuat miskin. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Otorisasinya itu ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Dari Bileam kita belajar yang pertama bahwa hidup kita itu Tuhan yang atur. Bukan diri kita, bukan orang lain. Yang kedua dari Bileam kita belajar bahwa otoritas penuh di dalam hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kembali lagi, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis katakan, biarlah Yesus yang semakin besar, kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir dari Bileam kita belajar di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-19. Jadi ketika Balak menyuruh utusan yang pertama, apa yang dilakukan Bileam? Bileam suruh mereka nginep dulu satu malam. Begitu pula utusan yang kedua, kloter yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan. Disuruh nginep lagi. Dan itu tercatat di ayat 8, agak mundur, dan ayat 19. Kita lihat. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadamu. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab ini pada Bileam. Ini rombongan yang pertama. Rombongan yang kedua, ketika rombongan pertama yang ditolak, rombongan kedua datang. Yang lebih ada orang-orang pemuka-pemuka yang lebih banyak, harta yang dibawa lebih banyak, disuruh juga nginep di ayat 19. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apa pula yang akan difirmankan Tuhan kepada. Yang ketiga, kita belajar dari Bileam. Bileam ini selalu menanyakan Tuhan sebelum bertindak. Iya kan? Karena dia takut, jangan-jangan ini bukan karena Tuhan. Jangan-jangan ini karena kemauan saya. Kita belajar dari Bileam yang ketiga, apapun yang kau akan lakukan, tanya Tuhan. Jangan bertindak gegabah. Karena terkadang, saudara, Alkitab bilang begini, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut. Prinsipnya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita bertindak gegabah. Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa bawa dalam doa. Tuhan, aku punya rencana seperti ini. Aku berdoa, aku serahkan rencanaku kepada Tuhan. Aku percaya yang terbaik. Tuhan bawa. Kita manusia itu punya banyak planning. Kita punya manusia punya banyak rencana. Tetapi Alkitab katakan serahkan rencana kepada Tuhan, maka kau akan berhasil dalam apa yang kau rencana. Ayo bawa rencanamu. Bawa planningmu. Bawa apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita putuskan di hari-hari ke depan. Doakan dari sekarang. Engkau sedang ada di persimpangan jalan, doakan. Karena kita nggak pernah tahu jalan apa yang harus kita langkah. Langkah-langkah apa yang harus kita buat. Apa yang harus kita kerjakan. Kita harus sadari hal ini. Sehingga pada akhir saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti apapun tanya Tuhan.
Orang-orang muda engkau pilih pasangan hidup, berdoa, tanya Tuhan. Tuntun, kalau bukan dia Tuhan jauhkan dari saya. Jangan karena mukanya cakep, mukanya cantik, mukanya ganteng, duitnya banyak, sukses, berhasil, engkau buru-buru, kasak-kusuk. Tiba-tiba nangis terus seumur hidup. Miris. Karena salah langkah. Udah gitu salah-salahin Tuhan. Tuhan kenapa ketemukan saya sama dia? Lalu yang mau. Iya kan? Makanya jangan bertindak gegabah. Pikir terlebih dahulu. Doakan Tuhan. Kalau dia bukan jodohku, jauhkan. Kalau dia jodohku, dekatkan dia kepadaku. Kalau dia bukan jodohku, dekatkan dia kepada dirimu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pastikan setiap kita mau mengambil keputusan apapun, belajar dari Bileam. Apapun tanya Tuhan. Apapun tawarannya, baik tawaran. Bileam mendapatkan tawaran harta yang banyak. Yang pertama banyak, kloter kedua lebih banyak, tapi Bileam menyadari, lu nginep dulu, gue nanya Tuhan dulu. Nggak buru-buru, wih, oke, gue berangkat ya, cus. Nah, tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. 3 hal ini saya bagikan. Apa yang kita dapati dari Bileam? Ya, besok masih ada juga tentang Bileam, saudara, kita akan belajar sama-sama. Tapi hari ini 3 hal ini saya bagikan apa yang kita bisa pelajari dari tindakan Bileam sebelum Bileam berangkat pada Balak Raja Moab. Oke? Pastikan 3 hal ini kita lakukan dalam keseharian kita dan pastikan hidupmu selalu bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang terus memperlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga pribadi kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami belajar dari satu pribadi Bileam ini Tuhan. Bukan ego kami. Karena tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Hidup kami telah dibeli di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Kami telah dibayar lunas. Hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan milik Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah kami mau selalu hidup diatur oleh Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan bahwa otoritas tertinggi adalah kepunyaan Tuhan. Kami sadar kami banyak hal dititipkan oleh Tuhan. Kami banyak hal dipercayakan oleh Tuhan. Tapi di sisi lain kami juga menyadari bahwa Tuhan sendiri yang memutuskan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memampukan kami sehingga kami bisa bertindak sebagaimana kami ada saat ini. Itu sebabnya kami juga belajar pagi hari ini untuk selalu menanyakan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan. Kami doakan, kami gumuli, kami perkatakan, dan biarlah Tuhan menuntun langkah kami. Bapak hamba berdoa. Kalau ada di antara umatmu yang pagi hari ini berdoa, sedang menantikan jawaban, sedang mengambil sebuah langkah keputusan, hamba berdoa biar Tuhan tuntun, biar Tuhan arahkan. Tetapkan setiap langkah hidup mereka Tuhan. Arahkan kemanapun Allah mau untuk mereka melangkah. Bukan apa yang mereka Tuhan tidak mau untuk mereka lakukan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sehingga kami semua tidak salah berjalan. Kami semua tidak salah melangkah. Kami rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan genapi dalam hidup kami. Satu persatu Tuhan jawab. Hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu. Pada akhirnya pagi hari ini Tuhan biar firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu satu persatu Tuhan. Dalam rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan pulihkan rumah tangga yang retak. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang rentak. Antara orang tua, anak, mertua, menantu, adik, kakak, om, tante, keponakan, suami, istri. Allah memulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Satu persatu Tuhan memberkati. Usaha mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan, bisnis, bahkan studi mereka diberkatilah dalam nama Yesus. Sehingga apa yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami dibuat tangan Tuhan berhasil. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang sakit pagi hari ini. Mungkin mereka sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Mungkin mereka sedang terbaring di rumah mereka masing-masing. Mereka kelemahan tubuh. Bapak hamba berdoa dari tempat ini karena hamba percaya
disampaikan firman, disembuhkan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pembuat mujizat, tabib yang ajaib. Di dalam nama Yesus, engkau yang mendengarkan firman hari ini, dan kau sedang mengalami kelemahan tubuh, aku berdoa oleh kuasa bilur terjadi. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Allah berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda dimanapun mereka mengikuti live doa pagi online hari ini. Tuhan memberkati masa muda mereka, Tuhan jaga studi mereka, Tuhan jaga masa depan mereka. Hamba berdoa biar takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup orang-orang muda ini. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa ya Tuhan, untuk mendapatkan pasangan hidup, biar Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, buat jiwa-jiwa yang pagi hari ini datang bergabung dalam doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Yesus, atau mungkin mereka hidupnya masih jauh dari Tuhan. Bukan suatu kebetulan mereka pagi hari ini boleh ada dan menyaksikan live doa pagi online. Bapak hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan lihat, jika ada hati yang dibuka pagi hari ini, Tuhan masuk dalam hati mereka. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan hidup mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui wadah doa pagi online ini. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap mereka yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, bahkan mungkin belum mengenal Yesus, pagi hari ini ada kasih karunia bagi mereka. Di rumah mereka masing-masing, turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka. Satu persatu Tuhan berikan damai di hati mereka. Satu persatu Tuhan tuntun dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga kasih-Mu membalut mereka. Kasih-Mu memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Pakai wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Pakai wadah doa pagi online ini untuk meneguhkan iman dari anak-anak Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan. Mungkin mereka sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan campur tangan. Pertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan. Tuntun jalan-jalan hidup mereka. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, kota kami aman, kota kami damai. Kota kami diberkati, bahkan kami berdoa dijauhkan dari segala bencana alam, mara bahaya atas kota kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemerintahan kota kami diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa bangsa kami Tuhan, lebih khusus Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi online ini, mereka tinggal di luar-luar dari bangsa kami Indonesia. Kami aman, kami hidup damai, kami hidup dalam perlindungan dan diberkati Tuhan. Sehingga pemerintahan bangsa, negara di mana kami tinggal juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa, mengucapkan berkat, memberkati umat pilihan Tuhan Israel. Karena kami percaya siapa yang memberkati akan diberkatinya. Siapa yang melepaskan kutuk akan dikutuki. Kami berdoa mengucapkan berkat atas Israel. Diberkatilah Tuhan. Diberikan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun, sertai langkah kami Tuhan. Kemanapun kami pergi melangkah, kami percaya Tuhan menyertai kami. Sebab Engkaulah Allah Immanuel. Kami percaya apa yang kami doakan. Kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Kita percaya janji firman Tuhan tergenapi. Mereka yang diberkati, mereka yang dikuatkan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta
melakukannya. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.